warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang nggak berangkat? Sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang apa? Sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu apa? Ayo Barekta, apa sistem reproduksi itu? Ya. Lalu lewat sistem reproduksi dan antara pria dan wanita itu akan menghasilkan apa? Ya, saya rekan malam. Di sistem reproduksi itu ada organnya, itu ada internal dan eksternal. Ada yang bisa menyebutkan organ eksternal pada laki-laki? Helen? Ada berapa organ eksternal pada laki-laki? Berapa Helen? Apa Tiara? Ya berapa? Sebutkan. Ya. Lalu untuk organ eksternalnya ada berapa Ferdinand? Ada apa aja? Internal. Apa Lucy? Internalnya. Yang keras, temennya denger gak yang lain? Coba yang keras. Ada epididymis, tolong sebutkan ulang dong Dika, ada berapa? Kalau enggak ayah, Dika, ulangi. Bagian dalam pada laki-laki ada Genetik, epididymis, vas deferens, ruas urinaris, saluran ejakulat, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, kelenjar bulbul, uretra. ya, tepuk tangan buat kalian. Lalu untuk menghasilkan sel sperma itu ada prosesnya. Apa namanya? Spermatogenesis. Lalu untuk menghasilkan sel telur? Oke, sudah paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Ada yang tahu? Ada berita. Apa itu menstruasi? Rangkaian ritual hormonal dan fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita setiap bulan sebagai Mengakibatkan keluarnya darah dari vagina. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Kita akan silakan.
the Bluetooth device is connected successfully. Menstruation is a woman's monthly normal vaginal bleeding, often called the period. When a baby girl is born, her ovaries contain hundreds of thousands of eggs, which stay inactive until puberty begins. There isn't one right age for a girl to get her period, but most girls get their first period about 2 years after their breasts start to develop, when they're between age 10 and 15. But it's different. Every girl's body has its own schedule. Two structures in the brain, the pituitary gland and the hypothalamus, produce complex hormones that stimulate the ovaries to make female sex hormones that start and control the menstrual cycle. And it will continue till about age 51, usually lasting from 3 to 8 days. The menstrual cycle includes several phases. The first phase of the menstrual cycle begins on the first day of bleeding and lasts for about 14 days. The pituitary gland, located at the base of the brain, releases a hormone called FSH. This hormone causes one fluid-filled follicles contain a mature egg to develop. The maturing follicle produces the hormone called estrogen, which increases over and peaks in about day 12 and causes the lining of the uterus, endometrium, to become thicker and more enriched with blood vessels. In fact, the woman's body prepares to get pregnant. On about day 14, the high amount of LH and FSH cause the egg to be released from the ovum. The high level of LH also causes a brief surge in testosterone, which increases sex drive right at the most fertile time of the cycle. After release, the egg enters the fallopian tube. Tiny hairs in the tube's lining help push it down the narrow passageway toward the uterus. If the sperm cell can successfully meet an egg cell in the fallopian tube, the fertilization will take place here. Once the egg is released, the follicle seals over, and this is called the corpus luteum. After the release of the egg, levels of FSH and LH decrease. The corpus luteum produces progesterone. If fertilization has occurred, the corpus luteum continues to produce progesterone, which prevents the endometrial lining from being shed. If the egg is not fertilized, it disintegrates after about 24 hours. Then the corpus luteum also disintegrates, which causes progesterone levels to drop and signals the endometrial lining to begin shedding after about 14 days. The menstrual blood is partly blood and partly tissue from inside the uterus. It passes out of the body through the vagina. The period comes again every 24 to 38 days, from the first day of one period to the first day of the next. Besides bleeding from the vagina, you may have abdominal or pelvic cramping pain, lower back pain, headache, fatigue, mood swings and irritability, food cravings, bloating and sore breasts. Paham sama videonya? Tadi di menstruasi ada berapa fase? Nyimak tak? Mana tadi yang pertama belum ada subtitlenya, Kak? Kita ulang ya. 3, 2 nih. Ya, 2. Bleeding, often called the period. Simak When a ya. baby girl is born, her ovaries contain hundreds of thousands of eggs, which stay inactive until puberty begins. There isn't one right age for a girl to get her period,
But most girls get their first period about 2 years after their breasts start to develop, when they're between age 10 and 15. But it's different. Every girl's body has its own schedule. Two structures in the brain, the pituitary gland and the hypothalamus, produce complex hormones that stimulate the ovaries to make female sex hormones that start and control the menstrual cycle. And it will continue till about age 51, usually lasting from 3 to 8 days. The menstrual cycle includes several phases. The first phase of the menstrual cycle begins on the first day of bleeding and lasts for about 14 days. The pituitary gland, located at the base of the brain, releases a hormone called FSH. This hormone causes one fluid-filled follicles contain a mature egg to develop. The maturing follicle produces the hormone called estrogen, which increases over and peaks in about day 12 and causes the lining of the uterus, endometrium, to become thicker and more enriched with blood vessels. In fact, the woman's body prepares to get pregnant. On about day 14, the high amount of LH and FSH cause the egg to be released from the ovary. The high level of LH also causes a brief surge in testosterone, which increases sex drive, right at the most fertile time of the cycle. After release, the egg enters the fallopian tube. Tiny hairs in the tube's lining help push it down the narrow passageway toward the uterus. If the sperm cell can successfully meet an egg cell in the fallopian tube, the fertilization will take place here. Once the egg is released, the follicle seals over, and this is called the corpus luteum. After the release of the egg, levels of FSH and LH decrease. The corpus luteum produces progesterone. If fertilization has occurred, the corpus luteum continues to produce progesterone, which prevents the endometrial lining from being shed. If the egg is not fertilized, it disintegrates after about 24 hours. Then the corpus luteum also disintegrates, which causes progesterone levels to drop and signals the endometrial lining to begin shedding after about 14 days. The menstrual blood is partly blood and partly tissue from inside the uterus. It passes out of the body through the vagina. The period comes again every 24 to 38 days, from the first day of one period to the first day of the next. Besides bleeding from the vagina, you may have abdominal or pelvic cramping pain, lower back pain, headache, fatigue, mood swings and irritability, food cravings, bloating and sore breasts. Jadi gimana? Ada berapa fase tadi? Apa aja? Untuk menstruasi terjadi pada hari keberapa? Pertama sampai ke 5. Selanjutnya akan memasuki fase namanya fase paham nggak sampai sini kira-kira? Praovulasi itu maksudnya apa? Jadi ini adalah siklus menstruasi wanita. Yang harus paham nggak cuman wanita ya, laki-laki juga harus paham. Jadi kapan masa subur wanita. Jadi sekitar hari 1 sampai hari ke-5 ini itu adalah menstruasi.
progesteron. Di sini hormon progesteronnya itu mulai tinggi. Bisa dilihat ya, ini hormon progesteron, grafiknya. Kelihatan nggak? Kalau nggak, buka PPT-nya gitu, Pak. Nah, di modul ada kan? Dia akan membentuk corpus luteum atau di sini hormonnya itu yang berperan adalah hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini berfungsi untuk menebalkan endometrium. Apa itu endometrium? Ramalan endometrium itu adalah dinding rahim ya. Nanti kalau hormon ini naik, maka dinding rahim ini akan tebal. Dia kenapa dia tebal? Karena dia akan mempersiapkan diri ketika nanti terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Paham? Nah, ketika sampai hari ke-28 ini tidak ada fertilisasi atau pembuahan, maka hormon progesteron ini akan turun. Dan setelah itu kita akan mengalami keluhan atau yang namanya menstruasi. Paham? Nah, ketika hormon progesteron ini turun, maka kita akan merasakan kayak yang cewek-cewek itu kan pasti kalau mau haid dia merasakan kayak pusing, terus tekan perut gitu kan, atau enggak kayak payudaranya tuh biasanya nyeri, terus luka, yaitu karena dipengaruhi oleh faktor turunnya hormon progesteron. Paham? Meskipun itu buka. Paham? Paham enggak? Lanjut. Udah paham beneran belum? Oh ya, ini hari ya, bukan tanggal. Ini hari. Ini hari, ini nama ini ada di hormonnya. Nah, selanjutnya itu adalah proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Proses pembuahan atau proses penyatuan sel sperma dan sel ovum. Coba dilihat video.
dia menempel di endometrium atau dinding rahim, dia akan membelah lagi menjadi dua. Dia akan mengalami pembelahan. Iya, jadi makanya dia bisa kembar. Itu kalau kembar identik. Tapi kalau kembar tidak identik, berarti sel telurnya dua, sel spermanya dua. Makanya ada kembar yang kayak laki-laki dan perempuan gitu kan. Ya berarti dia sel telurnya dua, sel spermanya dua. Tidak bisa. Bisa. Dia kalau yang sel telur dan sel telurnya dua, sel spermanya dua, dia akan bisa. Plasentanya juga bisa. Paham? Oke, coba kalau udah paham, silakan duduk dengan kelompoknya. Ya. Kalau yang kembar siap yang Kepalanya. Biasanya kalau yang akan bertahun karena dia ada geprek bagian sininya. Coba duduk dengan kelompoknya masing-masing. Aduh, kok gua ini. Dia lagi. Dengan kelompoknya yang kemarin. boleh ditarik. Masih, jangan berisik. Komen sih. Kalau udah gini sih gampang banget. Ya 20 soalnya. Kita nanti ikutan dulu. Gak apa-apa sih kita berdua. Ini kembar, namanya Manda Mandi. Mandi, kata nggak gua. Ya lucu. Siapapun yang ngambil kita serepan balikin please. Siapa? Ayo kak, mulai kak. Coba kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bentar lagi. Benar lagi kak. Urut aja kak kalau mau satu. Belum. Ayo. Din. Ini Manda Mandi. Ini Manda Mandinya. Ini Manda ini. Kak diskusi dulu, kak diskusi. Siapa kak? Makanya dikerjain, Ferdinand. Nah, kelompok itu Kita belajar sama. Kelompok itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil tugas dari Kak Eka. Ibu Eka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Maulana dari kelompok 3. Saya Bareka Dima dari kelompok 3. The Bluetooth device is ready to pair. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja dibahas oleh Talita. Silakan Talita. Jadi yang pertama di sini ada pengertian menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi menstruasi. Menstruasi adalah fase di mana lapisan dinding rahim meluruh dan keluar lewat vagina. Nah, lalu praovulasi akan dibacakan oleh teman saya.
adalah fase di mana dinding rahim melebar, menebal, mempersiapkan untuk menerima sel telur. Dan untuk ovulasi merupakan pelepasan sel telur dari ovarium. Yang praovulasi, fase setelah ovulasi di mana dinding tetap tebal dan siap menerima embrio. Embrio pada Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Kelompok 1 mungkin ingin bertanya? Coba kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Kelompok 2 tadi. Dua, sorry ya. Oh. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu ya. Gak ada, udah paham semua? Apa sih masih mikir kok udah kayak Cukup. gitu? Cukup? Mengingat waktu, mungkin itu saja pertanyaan dan pembahasan tentang tentang menstruasi dari Ibu Eka. Kurang lebihnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kegiatan kita belajar tentang sistem reproduksi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Kalau nggak, saya tunjuk nih. Coba ini. Coba. Citra, ini Citra. Ayo, kesimpulannya apa? Saya tunjuk ya. Coba Revan. Pada bab sistem reproduksi ini, yang pertama, sistem reproduksi itu ada pada lelaki dan wanita. Yang lelaki itu menghasilkan sel sperma, kemudian yang wanita menghasilkan sel ovum atau sel telur. Kemudian kita belajar tentang siklus menstruasi, dan juga kita belajar tentang fertilisasi dan pembuahan. Oke, terima kasih Revan. Di aku sampai sana. Oke, semoga kegiatan kita belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, karena kita juga udah pengulangan kan. Yang giat. Mungkin saja untuk hari ini. Saya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.